Halo pemirsa, jadi kemarin saya nonton film ini, film Robocop, dan saya coba cek-cek reviewnya di IMDb. Di IMDb dia hanya dapat bintang 6,1 per 10. Jadi IMDb ini semacam situs database film ya. Dan ini saya yakin kebanyakan pengguna di situs ini adalah orang Amerika. Tapi saya pribadi justru menilai film ini sangat bagus ya. Dulu juga saya sempat menonton film atau serinya yang jadul ya. Jadi ini asalnya dari film tahun 1987. Ada 2 sequel. Terus ada lagi serialnya ini di TV. Saya itu waktu kecil nonton, saya suka Robocop. Tapi saya kurang yakin apakah yang saya tonton itu film atau yang serial ya. Pokoknya waktu kecil saya juga memang suka film ini. Dan ketika saya menonton ini yang versi 2014, saya masih tetap suka. Walaupun publik Amerika sepertinya kurang puas ya dengan memberikan rating atau penilaian rata-rata 6,1 per 10. Jadi ini film tersedia sekarang di Prime Video. Jadi karena sekarang Prime Video ini di Indonesia bekerja sama dengan Telkomsel, untuk biaya mungkin bisa dibilang dapat subsidi ya dari Telkomsel. Jadi di sini diceritakan dari awal ya bagaimana seorang polisi ini terkena kecelakaan atau serangan yang mengakibatkan dia lumpuh. Jadi waktu Alex Murphy, polisi yang dijadikan Robocop ini sadar bahwa dia tidak lagi utuh sebagai manusia, dia cukup shock. Terlihat di sini dia akan pengen kabur ya dari perusahaan yang memproduksi Robocop ini. Dan kemudian dia dijelaskan lagi oleh dokter yang mengoperasinya ini. Jadi yang tertinggal adalah otak, kemudian paru-paru, dan sepotong tangan kirinya atau tangan kanannya. Jadi Robocop ini walaupun 90% mesin, otaknya masih otak manusia dan dia juga sepertinya masih emosional. Jadi bisa dibilang tubuhnya robot tapi pikiran dan jiwanya masih, hatinya juga masih hati manusia. Unplug whatever it is keeping me alive and
Awalnya di sini dia terlihat emosional ya, begitu sadar. Tapi kemudian si dokter ini meyakinkan bahwa mau tak mau dia harus menerima takdir ini. Dan ketika Alex Murphy sudah mantap menjadi Robocop, dia terlihat sangat keren. Jadi isu utama yang dibahas di film ini adalah bagaimana seandainya kita menyerahkan sepenuhnya kendali kepada robot, atau yang istilah sekarang itu AI, untuk memecahkan masalah hukum. Jadi karena tuntutan perusahaan, si dokter ini sebenarnya memodifikasi Robocop agar lebih mengutamakan proses komputerisasi. Jadi unsur manusianya bisa dibilang dilemahkan. Dan ini menimbulkan konflik ketika Robocop menemukan bahwa tersangka utama yang menyebabkan dia lumpuh adalah pimpinannya sendiri. Dan ketika Robocop akan menangkap pimpinannya itu, dia terpaksa dilumpuhkan dari jarak jauh. Nah, dari sinilah publik mulai beranggapan bahwa proyek ini adalah proyek gagal. Jadi di titik ini si Robocop akan di stop karena ternyata menyerahkan masalah hukum kepada robot adalah tindakan yang berbahaya. Jadi dengan bantuan si dokter, si Alex Murphy dicabut alat kendalinya sehingga dia bisa mengendalikan sepenuhnya tubuhnya, tidak lagi dikontrol oleh orang-orang di perusahaan. Dan ya, film ini juga cukup emosional ya, karena ada adegan-adegan keluarga. Keren. Saya suka film ini. Oke, terima kasih telah menonton.
Option 1. I shoot you with 50,000 volts, which may cause respiratory failure, organ malfunction, internal burns, and loss of bowel and bladder. And then I arrest you. Option 2. You tell me where John Vick's drug lab is located.